So what we did when we approached sort of 15 fantastic school leaders from all over Indonesia, we asked them not only to talk through the theory and the models that they're using, but also to tell a story of how they applied that model in leading a significant change in their school. Ketika kita berbicara di skop sekolah, refleksi adalah ilmu yang terbaik untuk memperbaiki kualitas sekolah. As Jim Collins said, having the right people on the bus. As leaders, basically our job is to make decision. Kalau kita membuat keputusan untuk anak-anak, saya jamin kita akan bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Pada intinya mungkin mengingatkan kita untuk selalu, meskipun kita sudah di atas, untuk nggak lupa selalu memanusiakan manusia. Saya setuju dengan pembicara sebelumnya selalu bicara, pendidikan is talking about human. Sekolah berbicara mengenai kehidupan. Sekolah bukan bicara mengenai nilai bagus. Ini sekolah kita. Nah, di dalam komponen sekolah ini there are 3 components. Students, teachers, parents. There are 3 components. 3 components. Student, teacher, parents. This one. Yeah. Student, teacher, and parent. Membuat sebagai leader harus membuat bagaimana caranya ya untuk supaya paling tidak di skup kecil kita di sekolah itu bisa menjadi sebuah budaya untuk professional development itu sendiri. To make the successful connection between home and school, we need to build the trust, and then we need to build the clear expectation. All of us as leaders look at feedback not as blame and criticism, but it's about throwing light on the path where people can grow and where people can move forward. Buku ini saya bilang mewah sekali karena apa? There are at least 15 journeys of the leaders and their legacy are written on that book. Setiap orang dapat belajar. Sesuatu yang besar selalu dimulai dari usaha yang paling kecil. Asal kita tekun dan berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memimpin jalan kita menjadi satu hal yang menjadi besar. Pentingnya bahan ajar menjadi penghubung yang sangat penting juga untuk orang tua, guru, dan semua yang terlibat di dalamnya. Semoga pemilihan bahan ajar yang tepat menjadi salah satu alat untuk membantu mencapai tujuan dari dan juga visi misi sekolah. Semua orang bisa membangun gedung sebagus apapun, sekolah sebesar apapun, tapi ketika tidak ada roh di dalamnya, ya rasanya akan hampa. Nah, roh ini siapa yang membangun? Yang murid-murid melalui beragam kegiatan, beragam aktivitas yang sangat mendorong pertumbuhan karakter dan kepribadian sang anak. Di buku saya juga saya menceritakan bagaimana caranya, resep-resepnya untuk bisa mencapai assessment for learning dan juga assessment of learning yang efektif. Semoga buku ini bisa menjadi rujukan bagi para pimpinan sekolah pada saat mereka ingin membangun atau mengelola sekolah supaya bisa berstandar kualitas terbaik dan mempunyai standar global.